Bab 510. Benda sejenis petasan yang dijual di Kabupaten Uswal adalah tabung bambu yang diisi dengan niter, belerang, dan arang. Saat meledak, petasan jenis ini akan menghasilkan suara ledakan yang kuat dan asap tebal. Setelah membeli petasan itu dan mencobanya, Wira merasa efeknya kurang bagus. Jadi, dia pun menambahkan sedikit bubuk mesiu dan membuat sumbu petasan sendiri. Begitu dinyalakan, semua penduduk dusun pun terkejut. Oke, setelah mendapat izin dari Wira, Danu mengambil sebuah petasan, lalu menyalakannya dan melemparnya keluar. Seluruh penduduk dusun yang berkeliling buru-buru menutup telinga mereka. Duar, petasan itu mengeluarkan ledakan yang kuat, cahaya api, dan asap tebal. Aku juga mau coba satu. Kak Danu, aku juga mau. Aku juga. Sony, Danur, Padi, dan beberapa penduduk dusun juga maju dan ingin mencobanya. Kemudian, satu persatu orang pun mencoba menyalakan petasan dengan hati-hati. Duar, duar, suara ledakan memenuhi seluruh dusun. Beberapa orang tua menyaksikannya dari kejauhan sambil tertawa. Namun, air mata tiba-tiba mengalir membasahi pipi mereka. Dulu, saat melewati tahun baru, mereka tidak sanggup membeli petasan sehingga hanya bisa melempar bambu ke dalam tungku api. Sekarang, mereka akhirnya bisa melewati tahun baru dengan gembira dan menjalani hidup yang lebih baik. Wira menyaksikan semua ini sambil tersenyum gembira. Tiba-tiba, Gavin melompat turun dari kuda dan berseru dengan gembira. Tuan Wira, ngapain kamu kemari? Kok bukannya melewati waktu bersama keluargamu? Tanya Wira sambil tersenyum. 3 hari sebelum tahun baru, kelima pabrik sudah libur dan baru akan buka kembali di hari ke-9 setelah tahun baru. Selain harus membangun villa baru, orang lainnya sudah senggang. Namun, Wira tahu bahwa Gavin bersaudara masih sibuk. Setiap hari, mereka harus keluar untuk membeli orang. Tuan, waktu aku pergi ke kota hari ini, aku menerima surat dari keluarga Linardi, kayaknya itu surat dari Nona Wulan. Gavin mengeluarkan sepucuk surat dari saku dadanya, lalu menyerahkannya pada Wira. Surat dari Wulan. Wira langsung bersemangat, lalu buru-buru menerima surat itu dan membukanya. Sony, Danu, dan para penduduk dusun yang berada di samping pun merasa tegang. Mereka tahu bahwa Wira dan Wulan sudah berpisah begitu lama sehingga pasti merindukan satu sama lain. Begitu membaca surat itu, Wira yang awalnya tersenyum pun perlahan-lahan mengerutkan keningnya. Suamiku, aku sangat merindukanmu setelah kita berpisah selama 3 bulan. 3 tahun yang lalu, keluarga Linardi mengalami kesulitan besar sehingga tidak ada seorang pun yang berani menikahiku. Hanya kamu yang berani mengambil risiko untuk menikahiku. Aku tidak akan melupakan jasamu itu. Meskipun selalu menerima penghinaan setelah menikah, aku juga tetap bersumpah untuk setia padamu. Kurung siku tutup. Namun, kamu tidak seharusnya serakah dan ingin merebut jasa dalam mengalahkan bangsa Agrel sehingga dilarang mengikuti ujian kerajaan dan bekerja untuk istana. Sekarang, Yang Mulia sudah begitu membencimu. Jika keluarga Linardi berhubungan denganmu, cepat atau lambat, keluarga Linardi pasti akan terlibat. Kurung siku tutup. Ayah pernah mengalami banyak pasang surut dalam pekerjaannya sebagai pejabat, sedangkan Kak Opal, Kak Harsa, dan Retno sudah belajar dengan tekun selama puluhan tahun. Aku tidak tega membiarkan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Jadi, aku menuliskan surat ini untuk memberitahumu bahwa sebaiknya kita berpisah saja. Kamu tidak perlu datang ke kota provinsi untuk bertemu denganku lagi. Kurung siku tutup. Saat ini, aku sudah memiliki pasangan baru, dia adalah anak gubernur dan merupakan sarjana provinsi. Semoga kamu bisa mengerti dan jangan datang menggangguku. Kurung siku tutup. Begitu menyadari perubahan raut wajah Wira, Gavin pun buru-buru bertanya, Tuan, ada apa? Sony dan Danu juga mengerutkan kening karena menyadari hal ini. Nggak apa-apa, hanya masalah sepele. Nanti saja baru ditangani. Wira menyimpan surat itu, lalu berkata sambil tersenyum. Cepat pulang dan lewati tahun baru bersama keluargamu. Gavin pun naik ke kudanya dan meninggalkan tempat ini. Di sisi lain, para penduduk dusun Darmadi yang melihat Wira masih tersenyum gembira juga tidak berpikir terlalu banyak. Setelah menyalakan petasan, makan malam besar pun dimulai. Semua penduduk dusun berkumpul di rumah besar dan menempati hampir 100 meja yang sudah disediakan di dalam. Setiap keluarga akan duduk semeja, sedangkan orang-orang seperti Danur dan beberapa veteran duduk semeja. Setelah selesai makan, orang dewasa pun memberikan anak-anak sedikit uang saku, kemudian, semua orang bersenang-senang sampai tengah malam sebelum bubar. Setelah kembali ke rumah, Wira berdiri di halaman sambil menatap bintang di langit. Kak Wira, apa kamu punya masalah? Kok aku rasa kamu lagi sedih? Lestari berjalan keluar sambil memegang sebuah jubah tebal, lalu menutupi bahu Wira dengan jubah itu. Aku rindu pada kakak iparmu. Wira memakai jubah tebal itu, lalu menatap adik sepupunya yang cantik sambil berdesah. Kami sudah nggak bertemu selama 3 bulan. Entah gimana keadaannya di kota provinsi. Kalau merindukannya, kenapa kamu malah mencari istri baru? Dasar nggak setia. Lestari mendengus, lalu berbalik untuk pergi. Uhuk. Wira meringis dan menjawab. Lestari, aku juga hanya manusia biasa. Aku nggak menyalahkanmu. Lestari berbalik, lalu berkata dengan malu. Semua pria yang berkemampuan memang punya banyak istri, apalagi yang sehebat kamu. Aku nggak akan.
Membantah kalau kamu mau menikahi Nona Dian. Gimana pun, kamu sudah bersama dengan Kak Wulan begitu lama, tapi kalian masih belum punya anak. Jadi, nggak ada salahnya kamu menikah lagi. Aku dan ayah akan mendukungmu. Wira pun terdiam. Wanita di zaman ini benar-benar terlalu menoleransi pria berkemampuan. Cepat bersihkan kakimu. Besok pagi, kita masih harus memberi penghormatan kepada leluhur dan berkunjung ke rumah saudara. Lestari mengangkat keluar sebaskom air hangat, lalu menaruh sebuah bangku kecil di belakangnya. Biar aku sendiri saja yang melakukannya. Wira buru-buru membuka sepatu botnya, lalu membersihkan kakinya sendiri. Dia tidak membiarkan Lestari membantunya, Lestari berjalan ke samping dengan ekspresi muram. Hanya seorang istri yang boleh mencuci kaki suaminya. Niatnya untuk membantu mencuci kaki Wira memang agak berlebihan, setelah itu, mereka berdua pun kembali ke kamar masing-masing. Wira berbaring di tempat tidur yang besar, lalu mengeluarkan surat itu lagi. Berdasarkan sifat Wulan, meskipun ingin berpisah dari Wira, dia juga tidak mungkin menuliskan surat semacam ini. Apabila Wulan memang ingin berpisah dengan Wira demi ayahnya, isi suratnya juga seharusnya dipenuhi dengan rasa bersalah dan tidak mungkin menyiratkan ancaman. Namun, ini memang adalah tulisan Wulan. Wira merasa pasti ada sesuatu di baliknya. Hal ini membuat Wira semakin ingin pergi ke kota provinsi untuk mencari tahu dengan jelas apa sebenarnya yang sudah terjadi. Di kediaman Linardi di kota provinsi. Setelah makan malam dan memberikan sedikit uang kepada keponakannya, Wulan pun berdiri di halaman dan melihat kembang api yang menghiasi langit di kota. Namun, dia malah merindukan Wira dan bergumam dalam hati. Entah gimana keadaan Wira sekarang. Tiba-tiba, Melati berjalan mendekat dengan tampang antusias dan bertanya. Wulan, lagi mikirin apa? Nggak apa-apa. Wulan buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan berkata. Kakak ipar, bukannya kamu dan Kak Opal mau membawa Panditya keluar? Awalnya memang begitu, tapi melihat tampangmu ini, aku sudah nggak semangat. Melati mengeluarkan sepucuk surat, lalu melanjutkan. Waktu Panglima Yuda sampai di kota provinsi, dia menyuruh orang untuk memberikan surat ini kepadamu. Apa? Kenapa kamu baru memberikannya padaku sekarang? Apa isinya? Wulan buru-buru mengambil surat itu dan berlari masuk ke rumah untuk membacanya, Melati juga mengikutinya sambil tersenyum licik. Ini memang tulisan Wira. Setelah membaca isi surat, ekspresi Wulan yang awalnya gembira langsung memucat, kemudian, dia jatuh terduduk di lantai dan bergumam. Nggak mungkin. Wira nggak akan bersikap begitu terhadapku. Dia nggak mungkin mencampakkan aku. Nggak mungkin. Bab 511. Tulisan di surat itu memang adalah tulisan Wira, tetapi isinya sangat sombong dan tidak berperasaan. Wulan, dalam perjalananku ke kota pusat pemerintahan kali ini, aku menghasilkan banyak uang dan keluarga Darmadi sudah menjadi keluarga bangsawan. Sebagai istriku, kamu seharusnya memberiku keturunan. Namun, setelah menikah 3 tahun, kamu masih belum hamil juga, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya kepada leluhur keluarga Darmadi? Kurung siku tutup. Jika aku tidak mempunyai keturunan, siapa yang akan meneruskan bisnis keluarga atau menggantikanku menghormati leluhur? Jadi, aku memutuskan untuk menikah lagi agar bisa meneruskan keturunan keluarga Darmadi. Keluarga Darmadi tidak akan menerima wanita mandul. Mulai sekarang, hubungan kita sudah putus. Aku juga tidak akan pergi ke kota provinsi untuk menjemputmu lagi. Kurung siku tutup. Aku sudah menemukan istri baru. Dia adalah Dian Wibowo. Dia lebih cantik darimu, juga lebih pintar berbisnis dan bisa membantuku mengurus bisnisku. Dia wanita yang paling cocok untukku, kamu cari saja suami lain. Kurung siku tutup. Tes. Meskipun tidak percaya Wira yang menulis surat ini, tulisannya memang adalah tulisan Wira. Air mata Wulan pun menetes membasahi surat itu. Wulan, ini alasan kenapa aku menyimpan surat itu sampai sekarang. Aku takut kamu sedih. Melati berkata dengan marah. Yang namanya pria memang akan jadi nakal kalau sudah kaya. Biarpun menghasilkan banyak uang di kota pusat pemerintahan, wanita sial dari keluarga Wibowo itu sudah berhasil merayunya. Opal bekerja di pengadilan daerah. Jadi, dia sudah mencari tahu banyak informasi mengenai Wira saat masih berada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Salah satu informasi yang didapatkannya adalah Wira dan Dian sering terlihat bersama. Aku nggak percaya Wira sudah berubah. Dia bukanlah orang seperti itu. Surat ini palsu. Wira nggak akan melukaiku. Wulan melemparkan diri ke tempat tidur sambil menangis, dia yakin suaminya yang sudah berubah baik itu tidak akan menghinanya dengan sebutan wanita mandul. Ekspresi Melati langsung berubah. Dia berjalan maju dan menghibur. Wulan, aku percaya waktu kamu bilang dia sudah berubah jadi baik selama beberapa bulan itu. Tapi, seberapa jahat dia dulunya? Dia menulis surat ini pasti karena sudah balik kayak dulu lagi. Ini juga alasan aku mengenalkanmu pada putranya gubernur. Wira sudah balik kayak dulu. Wulan tiba-tiba tertegun. Jika Wira memang sudah kembali menjadi seperti dulu, dia memang mungkin menulis surat seperti ini. Selanjutnya, Wulan berkata sambil menangis. Dulu, hanya Wira yang bersedia menikahiku. Biarpun dia sudah balik kayak dulu, aku juga mau melayaninya seumur hidup. Ini adalah utangku padanya. Aku mau pulang dan lihat apa dia memang benar-benar sudah berubah atau enggak.
Ulang, ekspresi Melati langsung berubah. Dia berkata, Wulan, perjalanan kembali ke Dusun Darmadi sangat jauh. Jalannya juga sangat berbahaya dan ada banyak perampok di sepanjang jalan. Mungkin baru menempuh 50 km saja, kamu sudah ditangkap bandit dan dijadikan istri mereka. Menurutku, sebaiknya kamu tulis saja sepucuk surat untuk menanyakannya dengan jelas, lalu minta tolong sama pedagang yang mau ke sana untuk memberikannya kepada Wira. Wulan menyeka air matanya, lalu berlari ke ruang baca dan mulai menuliskan sepucuk surat. Melati pun berjalan kembali ke kamarnya sambil tersenyum licik. Di luar pintu, Opal berkata dengan sedih. Melati, apa kita nggak terlalu kejam melakukan hal kayak begini di malam tahun baru? Kita justru harus melakukannya di malam tahun baru supaya dia tambah sedih dan bisa sepenuhnya melupakan anak desa itu. Melati menarik Opal kembali ke kamar, lalu mendengus. Masa depan 4 pria di keluarga ini sudah hampir hancur, tapi kamu masih mengasihaninya. Kalau nggak putus hubungan sama anak desa itu sekarang, keluarga Linardi juga akan ikut diturunkan jadi rakyat jelata. Begitu Yang Mulia teringat soal hubungan kita dengannya. Opal berkata sambil tersenyum menyanjung. Kami sangat menyayangi Wulan dari kecil. Mana mungkin aku tega melihatnya sedih. Tapi kamu sangat hebat. Bisa-bisanya kamu meniru tulisan mereka berdua. Melati berkata dengan bangga. Dasar, memangnya kamu nggak tahu latar belakangku? Ayahku itu sarjana kerajaan. Dari kecil, aku sudah belajar membaca dan menulis. Selain itu, aku juga mahir dalam kaligrafi dan main catur. Kalau enggak, mana mungkin aku bisa menikahimu di saat keluarga Linardi sedang berjaya. Benar, benar. Opal lanjut menyanjung istrinya. Kamu memang pintar. Aku sangat beruntung karena bisa menikah denganmu. Bab 512. Melati mendengus. Nanti, jangan lupa nasihati ayahmu juga. Faksi Pak Kemal itu nggak bisa diandalkan. Coba lihat apa yang terjadi setelah perang besar di utara itu. Pak Kemal yang rekomendasi Panglima Yuda untuk maju. Saat Panglima Yuda menang perang, faksi Pak Kemal seharusnya bisa mendominasi istana. Hasilnya, Panglima Yuda malah ditegur gara-gara anak desa itu dan faksi Pak Kemal juga nggak disukai Yang Mulia. Kalau mau punya karir yang mulus, kalian seharusnya ambil jalur Pak Ardi. Dengan begitu, kalian baru bisa naik pangkat dengan gampang dan dapat banyak uang. Opal berkata dengan bingung, ayah jadi pejabat karena ingin melakukan sesuatu untuk membantu kerajaan, bukan untuk merebut kekuasaan atau keuntungan. Lagian, ayah punya hubungan yang sangat dekat sama Pak Kemal tapi nggak punya hubungan apapun sama Pak Ardi. Nggak mungkin ayah bisa berharap pada Pak Ardi. Melati mendengus. Aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Pak Gubernur itu orang dari faksi Pak Ardi. Asalkan bisa menjodohkan Wulan dengan anaknya, Pak Gubernur bisa membantu kalian menjalin hubungan dengan Pak Ardi. Sudah wajar para kerabat dan teman saling berkunjung pada tahun baru. Selama setengah bulan ini, semua orang melewati hari yang gembira di Dusun Darmadi. Jalan di dusun juga sudah diratakan dan diaspal. Hal ini membuat semua orang yang datang berkunjung sangat terkejut. Hal yang paling mengejutkan adalah, ada sebuah bangunan bertingkat 3 yang dilengkapi 2 kamar tambahan di sebelah timur dusun. Namun, jendela bangunan indah ini tidak ditutupi dengan kertas. Dalam sekejap, 18 hari telah berlalu sejak tahun baru. Hari ini, ada banyak penduduk yang berbaris di depan pintu masuk Dusun Darmadi. Orang-orang ini bukan hanya penduduk Dusun Darmadi, tetapi juga penduduk Dusun Gabrata dan dusun sekitar. Intinya, semua orang yang bisa datang pun berkumpul di sini. Sebab, ada banyak orang yang ingin bertemu dengan Putro. Tujuan utama para orang tua membawa anak mereka datang adalah untuk menyambut calon sarjana tingkat tertinggi. Mereka sudah berdiri di depan gerbang desa sebelum matahari terbit dengan penuh harap. Sebagai orang tua, mereka tentu saja ingin anak mereka memiliki masa depan yang cerah. Sekolah di Dusun Darmadi membiarkan anak-anak bersekolah tanpa biaya. Semua anak dari umur 6-13 tahun boleh datang untuk bersekolah. Selain itu, mereka juga akan diberi makanan yang sama seperti penduduk dusun. Namun, ada ujian yang diadakan sekolah sebulan sekali. Begitu tidak lulus ujian, anak itu tidak akan dibiarkan bersekolah gratis lagi. Isi ujian tidaklah sulit. Asalkan belajar dengan tekun, semua anak pasti bisa lulus ujian. Ini adalah peraturan yang ditetapkan Wira agar para orang tua tidak mengirim anak mereka yang bodoh atau malas belajar untuk datang makan gratis. Sudah sampai. Tidak lama kemudian, Danu yang berdiri di lantai 3 sebuah gedung berteriak gembira sambil memegang teropong. Tuan Putro sudah akan segera sampai. Danu sudah melewati usia untuk bersekolah, tetapi dia masih punya seorang adik laki-laki dan 2 adik perempuan yang bisa bersekolah. Ayo, Wira melambaikan tangannya, lalu berjalan di paling depan. Sementara itu, Dian, Lestari, Danu, Sony, dan anggota inti lainnya mengikuti Wira berjalan keluar. Penduduk dusun yang jumlahnya lebih dari 3.000 orang berbaris membentuk 2 baris panjang dan memegang spanduk yang besar. Tidak jauh dari sana, 3 kereta kuda melaju dengan lambat menuju Dusun Darmadi. Di setiap kereta kuda itu terdapat tulisan, Gumilar, di depannya. Putro berada di kereta kuda tengah, sedangkan Fabrian berada di kereta kuda terdepan. Di dalam kereta kuda di belakang mereka, terdapat 3 orang lainnya. Ada seorang pria parubaya, seorang pemuda, dan seorang anak remaja. Pria parubaya itu terlihat serius dan kaku.
Di sisi lain, si pemuda terlihat tenang dan berkelas, sedangkan anak remaja itu berpakaian mewah dan terlihat sombong. Bab 513. Anak remaja itu bernama Lingga Susilo. Dia mengerutkan kening sambil berkata, "Kak Gentala, Kak Pramana, kita harus menemani guru bersandiwara berapa lama? Aku nggak akan terbiasa tinggal di desa." Lingga adalah seorang anggota inti keluarga bangsawan dan juga memiliki koneksi di istana. Jadi, dia sudah mendapatkan berita dari ibu kota mengenai Wira yang merupakan boneka yang dikendalikan Putro dan Yuda agar bisa ikut campur dalam urusan kerajaan. Begitu mendengar berita ini, Lingga pun langsung percaya. Sebab, dia memang sudah merasa skeptis dari pertama kali mendengar bahwa Wira yang menyusun strategi perang untuk melawan bangsa Agrel. Bagaimanapun juga, Lingga sudah termasuk jenius karena mampu melewati ujian provinsi padahal baru berusia 18 tahun. Sementara itu, Wira malah ahli dalam sastra, mengerti tentang kebijakan negara, menguasai strategi perang, mahir dalam kerajinan, dan bahkan pintar berbisnis. Lingga tidak percaya ada orang yang sehebat itu di dunia ini. Apalagi, Wira malah memerlukan Putro untuk mengajari anak-anak di dusunnya. Lingga merasa, ini semua seharusnya adalah sandiwara Putro untuk membuktikan bahwa Wira memiliki bakat besar dan secara tidak langsung ingin membersihkan nama baiknya sendiri. Pemuda bernama Pramana Sudarto berdesah. Lingga, guru melakukan ini juga demi menjaga keturunannya. Fabrian itu seorang pecundang yang nggak mungkin lulus ujian kerajaan dan nggak mampu mengurus rumah. Jadi, guru terpaksa merebut bisnis garam keluarga Yumandi. Tapi, guru nggak mungkin melakukan hal buruk atas namanya sendiri. Dia pasti harus menyuruh orang lain untuk melakukannya. Sebagai muridnya, kita harus memahami kesulitan guru dan menemaninya bersandiwara. Kalau guru sudah memilih Wira, aku rasa Wira itu seharusnya orang yang pengertian dan tahu diri. Sebagai anak yang terlahir di keluarga kaya kabupaten, Pramana memiliki hidup yang sangat baik. Setelah mendengar prestasi Wira dan menerima surat dari Putro, Pramana pun bersedia mengajar di Dusun Darmadi. Bagaimanapun juga, orang dengan kemampuan seperti Wira pasti bisa melampaui prestasi Putro suatu hari nanti. Pramana bermaksud untuk menjalin hubungan baik dengan Wira dengan mengajar di Dusun Darmadi. Namun, sekarang istana malah mengeluarkan dekret seperti itu. Pramana pun merasa seperti sudah tertipu. Dia tetap datang hanya untuk menyenangkan Putro. Lingga mengangguk sambil berdesah. Padahal guru begitu bijaksana, tapi keluarganya harus hancur di tangan anak pecundang itu. Sayang sekali. Pramana juga ikut berdesah. Aku hanya akan tinggal di Dusun Darmadi selama seminggu. Setelahnya, aku akan cari alasan untuk pergi, lalu mempersiapkan diri untuk ikut ujian kerajaan. Seminggu, Lingga berkata dengan heran. Aku paling lama hanya akan tinggal 3 hari. Keadaan di dusun sangat buruk, aku rasa aku nggak akan bisa makan dan tidur selama tinggal di sana. Melihat sikap kedua orang itu, pria parubaya bernama Gentala Yurakarta pun bersuara. Pramana, Lingga, kalian sudah berpikir kejauhan, dengan sifat guru, dia nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Tuan Wahyudi itu benar-benar berbakat. Kalau nggak, guru juga nggak mungkin bersedia menjadi guru di desa dan mengajak kita mengikutinya. Nanti, kalian harus bersikap sopan terhadap Tuan Wahyudi, jangan mempermalukan guru. Iya, kalau mau bersandiwara, ya harus dilakukan dengan baik. Lingga dan Pramana saling memandang, lalu mengangguk bersamaan. Di antara murid-murid Putro, Gentala termasuk senior yang memiliki kemampuan untuk menjadi sarjana kerajaan. 20 tahun yang lalu, Gentala sudah berhasil menjadi sarjana provinsi. Putro mengatakan apabila Gentala mengikuti ujian kerajaan, dia pasti akan masuk ke peringkat 3 besar dari daftar sarjana terhebat. Sayangnya, setelah Putro mengundurkan diri dari istana, Gentala juga tidak mengikuti ujian kerajaan lagi dan kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan diri dalam belajar. Sekarang, dia juga termasuk seorang cendekiawan yang terkenal. Dalam menghadapi senior ini, Lingga dan Pramana merasa bagaikan bertemu dengan Putro sehingga sering merasa tertekan. Namun, pandangan mereka terhadap Wira masih belum berubah. Mereka juga sudah memutuskan untuk bersandiwara demi menghormati Putro, lalu meninggalkan Dusun Darmadi setelah beberapa hari. Dengan pendidikan yang mereka miliki, mereka sudah bisa pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kerajaan. 3 tahun kemudian, mereka pasti akan menjadi sarjana kerajaan. Jadi, mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan di desa. Setelah melihat ekspresi kedua orang itu, Gentala merasa pemikiran mereka masih belum berubah, tetapi juga tidak menasihati mereka lagi. Di dalam kereta kuda tengah, Putro tidak minum arak, melainkan sedang tidur. Sementara itu, di kereta kuda terdepan, Fabrian sesekali akan membuka tirai kereta. Saat melihat ada banyak orang di depan, dia pun berteriak dengan terkejut. Banyak sekali orangnya, mereka itu pasti penduduk miskin. Cepat balik. Bab 514. Dalam perjalanan dari kota pusat pemerintahan Jagabu hingga Kabupaten Uswal, kelompok Putro sudah bertemu dengan banyak penduduk miskin. Saat melihat kereta kuda mereka, para penduduk miskin akan langsung mengerumuni mereka. Untungnya, penglihatan kusir keluarga Gumilar cukup bagus. Dia buru-buru berkata, "Tuan Fabrian, mereka bukan penduduk miskin, melainkan Tuan Wahyudi yang keluar untuk menyambut kita." Saat masih di kota pusat pemerintahan Jagabu, Wira sering bertamu ke kediaman Gumilar.
Jadi, semua pelayan dan pengawal keluarga Gumilar pernah melihat Wira. Paman Wira, tanya Fabrian sambil mengusap matanya. Setelah jarak mereka semakin dekat, dia buru-buru berteriak. Paman Putro, Paman Wira keluar untuk menyambut kita. Dia juga membawa banyak orang. Setelah mendengar teriakan Fabrian, Putro, Gentala, Pramana, serta Lingga pun membuka tirai kereta, kuda mereka dan langsung terkejut. Wira berdiri di paling depan, sedangkan para penduduk dusun mengibarkan spanduk yang bertuliskan. Selamat datang, Tuan Putro yang terkenal di seluruh negeri. Terima kasih sudah membawa murid-murid Anda untuk datang mendidik orang-orang di dusun Darmadi. Kurung siku tutup. Ada juga penduduk dusun yang memukul gong dan gendang, suasananya terlihat semeriah orang mengadakan pesta pernikahan, kelima orang itu pun turun dari kereta kuda. Di sisi lain, para penduduk dusun yang bahkan belum pernah bertemu dengan Pati menatap kelima orang itu dengan penuh hormat dan ketakutan. Fabrian tidak memedulikan orang lainnya dan buru-buru berlari menghampiri Wira, lalu berkata dengan hormat. Paman Wira, selamat tahun baru. Dengan bantuan Wira, keluarga Gumilar juga sudah ikut mendapatkan keuntungan sebesar miliaran gabak. Sekarang, Fabrian sudah bisa pergi ke rumah bordil dengan lebih percaya diri lagi. Selamat tahun baru. Wira menepuk-nepuk bahu Fabrian, lalu menyapa Putro dengan hormat. Halo, Kak Putro. Maaf sudah merepotkanmu. Putro menjawab sambil tersenyum. Wira, orang yang nggak tahu bakal kira hari ini ada acara pernikahan di dusun Darmadi. Tuan Putro memang pantas jadi sarjana tingkat tertinggi. Dia sama sekali nggak sombong. Loh, kok Tuan Putro sudah mulai berubah? Bukannya orang yang memerankan karakternya di setiap panggung drama itu orang yang masih muda. Tuan Putro sudah jadi sarjana tingkat tertinggi dari 30 tahun yang lalu. Selain itu, dia juga pernah jadi pejabat tingkat ketiga yang pangkatnya 8 tingkat lebih tinggi dari Patih. Patih itu pejabat tingkat ke-7, sedangkan Tuan Putro adalah pejabat tingkat ketiga. Bukannya seharusnya cuma beda 4 tingkat. Kenapa jadi 8 tingkat? Dasar bodoh. Setiap tingkatan itu masih ada pembagian tingkat atas dan bawah, bukannya beda 4 tingkatan itu berarti ada jarak 8 tingkat. Oh, Tuan Putro hebat sekali. Sudah lihat, itu Tuan Putro, sarjana tingkat tertinggi. Kelak, dia akan mengajarimu belajar. Nah, kalau sudah diajari Tuan Putro, kelak kamu paling nggak harus jadi sarjana kabupaten. Kalau nggak, kupatahkan kakimu. Sebagian besar penduduk dusun sibuk menatap Putro yang terlihat bersahabat, sebagian lagi tidak berhenti memberi nasihat kepada anak-anak. Mereka, para penduduk desa sangat bersemangat begitu mendengar Kak Putro mau datang. Ujar Wira sambil menepuk-nepuk bahu Putro. Kemudian, dia menatap ke arah 3 orang lainnya. Sebelum Wira sempat berbicara, Gentala terlebih dahulu memberi hormat dan berkata. Halo, Tuan Wahyudi. Namaku Gentala Yurakarta. Kemudian, Pramana dan Lingga juga ikut memberi hormat kepada Wira. Meskipun masih memandang rendah Wira, mereka tetap bersikap sopan terhadap Wira demi menghormati Putro. Halo, semuanya. Balas Wira sambil menangkupkan tangannya. Kemudian, dia mengambil sebuah pengeras suara dan berkata pada sekelompok penduduk dusun. Semuanya, bagaimana kalau kita minta Tuan Putro untuk mengucapkan beberapa patah kata? Oke, semua orang pun kegirangan dan mulai bertepuk tangan dengan meriah seperti saat Wira membuka rapat. Cara penyambutan seperti ini membuat Putro, Fabrian, dan Gentala tertegun. Perlu diketahui bahwa di kerajaan Nuala, asalkan bertemu dengan sarjana tingkat tertinggi atau sarjana provinsi, rakyat jelata selalu memberi hormat dengan bersujud. Jadi, penduduk dusun Darmadi yang menyambut mereka dengan bertepuk tangan pun terasa sangat aneh. Bab 515. Namun, situasi ini terlihat lebih menyenangkan, hanya saja, Pramana dan Lingga malah mengerutkan kening mereka dan merasa para penduduk dusun sangat tidak sopan. Apa para penduduk dusun ini tidak tahu mereka seharusnya memberi hormat dengan cara seperti apa? Aku hanyalah seorang sarjana tingkat tertinggi dari 30 tahun yang lalu. Mana bisa aku dibandingkan dengan kamu? Kemudian, Putro menerima pengeras suara dari Wira dan berkata, semuanya, aku merasa sangat terhormat karena bisa datang mengajar di kampung halaman Wahyudi. Jangan kira aku hanya basa-basi. Setelah lewat 10-20 tahun, kalian akan tahu betapa beruntungnya kalian. Tuan Putro, kami sudah tahu betapa beruntungnya kami sekarang. Kalau bekerja di tempat lain, kami hanya dapat makan bubur 2 kali sehari. Itu pun nggak kenyang. Tapi bekerja untuk Kak Wira, kami diberi makan daging 2 kali sehari dan sebulan juga dapat gaji ribuan gabak. Bukan hanya begitu, Kak Wira juga bagi-bagi sabun dan pakaian kepada kami. Waktu tahun baru, kami juga dapat 15 kg daging, 5 kg gula, dan segoni biji-bijian. Waktu kami sakit, Kak Wira juga kasih kami uang untuk berobat. Kami benar-benar beruntung karena Kak Wira lahir di dusun ini. Sekarang, dia juga mengundangmu datang untuk mengajari anak-anak kami bersekolah. Kami nggak akan bisa membalas jasanya seumur hidup ini. Para penduduk dusun akhirnya meneteskan air mata saat berbicara, Gentala, Pramana, dan Lingga langsung terkejut setelah mendengarnya. Perlakuan yang didapatkan penduduk desa ini benar-benar bagus. Mereka bahkan bisa hidup lebih enak daripada pemilik tanah skala kecil. Berhubung kalian tahu siapa yang bersikap begitu baik terhadap kalian, aku sudah tenang.
Putro melanjutkan. Hal kedua yang mau kukatakan adalah, nggak semua orang cocok untuk belajar dan mengikuti ujian kekaisaran. Ada yang ahli dalam seni bela diri, bidang kerajinan, atau bidang obat-obatan. Yang nggak cocok belajar juga nggak usah putus asa. Kalian tetap bisa sukses dengan menempuh jalur lain. Para penduduk desa pun mengangguk. Apa yang dikatakan Putro memang benar. Tidak semua orang bisa mengikuti ujian kerajaan. Bahkan kepala desa yang sudah berumur 40-an tahun juga masih belum pernah lulus ujian. Agus yang dijadikan contoh buruk pun merasa malu, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Hal terakhir adalah, aku sudah mau mulai membual. Putro tertawa, lalu melanjutkan. Orang cerdas yang belajar dariku pasti akan menjadi sarjana kerajaan, sedangkan yang pintar akan menjadi sarjana provinsi. Asalkan nggak bodoh dan bersedia belajar dengan tekun, menjadi sarjana kabupaten juga bukanlah masalah. Plok, plok, plok. Para penduduk dusun pun menjadi bersemangat dan bertepuk tangan dengan riuh, jangankan sarjana kerajaan atau sarjana provinsi, sebelumnya mereka bahkan tidak berani berpikir untuk menjadi sarjana kabupaten. Sekarang, Wira membiarkan anak-anak mereka belajar gratis dan Putro juga bersedia mengajari mereka. Asalkan anak mereka belajar dengan baik, menjadi sarjana kabupaten tentu bukanlah masalah. Wira mengangkat tangannya untuk menghentikan tepuk tangan para penduduk dusun. Setelah itu, dia pun membawa kelompok Putro berjalan masuk ke dusun. Putro tidak lagi kembali ke kereta kuda dan berjalan berdampingan dengan Wira. Setelah melirik Dian dan Lestari yang berdiri di samping, Putro terkekeh dan berkata, Wira, gerakanmu cepat juga. Baru nggak ketemu sebentar saja, kamu sudah dapat wanita cantik lagi. Lestari pun menunduk malu dan bergumam dalam hati. Tuan Putro ini sembarangan banget. Aku dan Kak Wira nggak punya hubungan kayak begitu. Di sisi lain, Dian hanya terkekeh dan berpikir. Waktu ketemu aku, Tuan Putro juga bilang aku dan Tuan Wira terlihat serasi. Dia memang suka bercanda. Wira berbisik, Kak Putro, dia itu adik sepupuku. Putro malah bertanya tanpa malu. Loh, bukannya itu lebih bagus? Setelah mendengar ucapan Putro, Lestari menjadi semakin malu lagi. Sementara itu, Suryadi yang berada di samping malah terlihat bersemangat, tetapi juga menunduk malu. Wira mengganti topik pembicaraan, dengan berkata, Kak, kamu pasti sudah capek, kan? Habis menjamu kalian, aku akan bawa kalian ke tempat tinggal kalian untuk beristirahat. Setelah mendengar ucapan Wira, Gentala tetap terlihat tenang. Namun, Pramana dan Lingga malah saling bertatapan dan merasa skeptis. Mereka merasa desa itu tidak mungkin memiliki koki. Jadi, Wira tidak akan bisa menjamu mereka dengan makanan enak. Selain itu, situasi tempat tinggal di desa sangatlah buruk. Mereka berdua sudah memutuskan untuk memaksakan diri tinggal di sini selama 3 hari, lalu mencari alasan untuk pergi setelahnya.